Podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Pemirsa, selamat datang di podcast Komisi Yudisial dengan tema Memuliakan Martabat Hakim. Perkenalkan, saya Bin Ziyad Qaddafi, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Bersama kita sudah hadir Dr. Fahrudin Faiz, seorang akademisi, pakar filsafat Islam yang merupakan dosen atau pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Fahrudin Faiz ya. Iya. Sekarang kegiatan sehari-hari apa Pak? Saya sehari-hari ngajar saja Pak. Ngajar ya? Di UIN Sunan Kalijaga. Di UIN. Nah kalau ini apa materi-materi podcast jenengan yang banyak beredar di YouTube itu disampaikan di depan kelas di UIN atau bagaimana Pak? Kalau yang di YouTube itu biasanya yang dari ngaji. Jadi saya ada forum kajian filsafat khusus di Masjid Jenderal Sudirman, Jogja. Nah, seminggu sekali tiap malam Kamis. Nah itu temanya wis macam-macam ya, intinya yang bau-bau filsafat. Gitu. Ya karena itu kita ngerasa Pak di Komisi Yudisial memang tepat untuk mengundang Pak Faiz untuk memberi pandangan-pandangan terutama dari sudut pandang filsafat, dari sudut pandang Islam tentang kemuliaan hakim Pak. Jadi selamat datang di acara podcast ya, diskusi santai yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini sebelumnya saya perlu jelaskan Pak Faiz adalah lembaga yang bersifat mandiri, dibentuk di konstitusi berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lembaga ini adalah buah dari reformasi Pak. Jadi didorong oleh masyarakat ya, didesakan untuk dibentuk itu sebagai tindak lanjut dari gerakan reformasi tahun 98 yang pada akhirnya berujung pada pembentukan Komisi Yudisial dengan tugas sebenarnya ada dua Pak. Tugas yang pertama yang paling jelas diatur di konstitusi adalah untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi kegiatan kami untuk melakukan seleksi hakim agung, mencari anak-anak bangsa terbaik ya untuk menduduki jabatan-jabatan di Mahkamah Agung sebagai pemeriksa dan pemutus perkara di pengadilan tingkat tertinggi itu dijalankan oleh Komisi Yudisial berdasarkan kewenangan yang pertama itu. Nah, yang kedua ini disebut dengan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Panjang toh Pak. Iya. Sampai sudah ahlinya apa? Nah ini memang kemudian ada beberapa turunannya dari wewenang kedua yang diatur konstitusi ini. Dan turunan kewenangannya itu berupa tugas ya, dimuat dalam tidak hanya Undang-Undang KAY, Undang-Undang KAY itu Undang-Undang 18 2011, tetapi juga di berbagai undang-undang di bidang peradilan. Masyarakat pada umumnya atau kita bicara spesifik gitu ya, komunitas hukum, memang kemudian cenderung menerjemahkan kewenangan kedua KAY ini semata-mata sebagai kewenangan untuk mengawasi hakim. Jadi mencari kesalahan hakim, kemudian mengusulkan sanksi, begitu Pak. Menghakimi hakim. Menghakimi hakim. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di ketentuan berbagai undang-undang yang tadi saya sebutkan, ini turunannya beragam Pak. Jadi selain kita mengawasi hakim, mendisiplinkan hakim, Komisi Yudisial juga punya kewenangan untuk melakukan advokasi hakim. Nah, advokasi hakim ini adalah memberi perlindungan kepada hakim yang mengalami perbuatan atau menjadi korban dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya.
Nah, podcast ini kami selenggarakan salah satunya itu sebagai upaya kami dalam melaksanakan tugas tersebut, Pak. Jadi kebetulan saya, Bin Ziyad Qaddafi, saya menjabat sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2020 sampai 2025. Dan pada saat yang sama saya juga menjadi ketua bidang, salah satunya membawahi isu advokasi hakim ini, Pak. Jadi saya dengan teman-teman memang yang punya tugas di Komisi Yudisial untuk bicara atau menyuarakan pentingnya profesi hakim ini dimuliakan. Begitu Pak Faiz. Terima kasih. Saya juga diundang di podcastnya Komisi Yudisial ini. Ya mungkin sedikit-sedikit nanti bisa urun perspektif. Kalau saya ngertinya ya filsafat Islam. Mungkin bidang-bidang etik itu saya paham. Tapi hukumnya sendiri saya bukan ahlinya kan. Nanti kalau pertimbangan dari sisi hukum, wah saya tidak paham. Mungkin jenengan yang lebih tahu. Biar itu jadi porsi saya Pak, dan teman-teman di Komisi Yudisial. Saya perspektif dari bawah yang awam filosofis yang Islamnya sedikit-sedikit mungkin bisa lah memberi pertimbangan. Nah, kita boleh ke topik pertama nih Pak ya, dari diskusi kita. Jadi ini kan istilah yang saya rasa sudah dikenal luas di masyarakat bahwa hakim itu wakil Tuhan. Kenapa hakim disebut wakil Tuhan? Karena mereka ini berdasarkan konstitusi dan undang-undang kewenangannya besar sekali Pak. Para hakim ini bisa mencabut hak seseorang. Para hakim ini bisa memindahkan hak seseorang kepada orang lain. Para hakim ini juga bisa mencabut atau merampas kemerdekaan seseorang. Memenjarakan orang, menahan orang gitu ya. Termasuk juga bahkan sampai mencabut nyawa seseorang. Nah, kalau dalam Islam atau dalam filsafat Islam, istilah hakim adalah wakil Tuhan ini bagaimana Pak dipandangnya Pak? Jadi kalau dari perspektif Islam sebenarnya dari sisi kata-katanya saja, sebenarnya semua manusia itu wakilnya Tuhan. Oh gitu? Iya. Manusia itu kan Abdullah juga Khalifatullah. Khalifatullah itu ya bagian dari wakil Tuhan di muka bumi. Mungkin makna luasnya ya setiap kita dengan peran kita masing-masing itu wakil Tuhan di muka bumi. Nah, khusus untuk hakim ini luar biasa. Karena dia berada di ranah paling vital, paling penting fungsi kewakilan Tuhan ini. Yaitu kalau bahasa ilmu akhlaknya itu di ranah keadilan. Jadi dia menjadi penjaga gawangnya aspek keadilan. Yang keadilan ini jadi kunci suksesnya semua tanggung jawab kemanusiaan dan kehambaan seorang manusia. Makanya dia karena dia paling penting, paling urgent posisinya, berarti ya mungkin dia wakil Tuhan dengan porsi yang paling besar. Makanya kadang teman-teman kan guyon jangan menghakimi orang lain ya, kecuali hakim. Kalau hakim memang harus menghakimi, kalau tidak menghakimi dia. Kalau orang nggak boleh main hakim sendiri, kalau hakim memang dia harus main itu, hakim Pak, ya. karena dia memegang porsi ini. Nah, makna dan peran serta fungsi yang sangat luar biasa dari seorang hakim ini, kalau saya itu mungkin secara etik bisa dimaknai dari dua sisi. Jadi yang pertama, hakimnya sendiri itu berarti ini amanat yang luar biasa bagi dia. Seperti apa ya? Mungkin teman-teman yang nonton podcast ini seneng nonton film superhero itu. Saya pernah nonton Spider-Man itu. Ada kalimat bagus. Di balik anugerah yang besar ada tanggung jawab yang tidak kalah besar. Nah, anugerah status yang luar biasa sebagai wakil Tuhan itu, jangan lupa di baliknya juga ada tanggung jawab yang luar biasa. Jadi bagi para hakim ini bahan introspeksi, refleksi, sudah enggak tanggung jawab itu saya jalankan. Ya sementara bagi yang bukan hakim, yaitu tadi dia bertanggung jawab juga, dia punya amanat untuk menghargai, menghormati, mengikuti, kemudian memuliakan. Makanya kalau di persidangan dipanggil yang mulia. Karena kalau institusi hakim ini sudah tidak kita percaya,
itu chaos mesti. Dan siapa lagi yang boleh menghakimi kalau setiap orang sendiri-sendiri menghakimi, kacau hidup ini. Makanya seperti tema hari ini, kita memuliakan, menghormati, menghargai sebagai yang di luar hakim. Nanti mungkin kita jelaskan di belakang cara atau rumusnya apa saja dari perspektif etik atau perspektif filsafat Islam, penghargaan itu. Tapi makna bahwa hakim itu wakil Tuhan di muka bumi, ya bisa kita maknai secara luas seperti itu. Kalau yang secara formal tadi Pak bin Ziyad sudah menjelaskan maknanya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Faiz.